Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kita lihat dulu. Ini ada dua bagian, distribusi frekuensi tunggal. Ini coba perhatikan, ada nilai ulangan XI, kemudian ada turus, itu cara hitung manual, kemudian banyak siswa atau frekuensinya, nah disimbolkan dengan F. Jadi tabel ini disebut dengan tabel distribusi frekuensi tunggal atau tabel sebaran frekuensi tunggal. Nah, yang akan kita pelajari lagi yaitu tabel distribusi frekuensi berkelompok. Bagaimana cara membuatnya? Coba perhatikan. Nah, ini contoh tabelnya, turus kemudian ada frekuensi. Nah, tabel inilah yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Sekarang coba perhatikan istilah-istilah yang ada pada tabel distribusi frekuensi berkelompok ini. Yang pertama ada istilah kelas. Apa itu kelas? Kelas itu adalah data yang terdiri atas 100 nilai amatan pada tabel 1-4 dikelompokkan menjadi 6 kelas. Yang mana yang kelas itu, Nak? Ini disebut dengan kelas pertama, ini kelas kedua, ini kelas ketiga, yang ini kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Nah, berarti di tabel ini terdapat 6 kelas. Nah, itu yang disebut dengan kelas. Kemudian ada batas kelas. Nah, batas kelas ditetapkan sebagai nilai-nilai ujung yang terdapat pada sebuah kelas. Nilai ujung bawah suatu kelas itu disebut dengan batas bawah kelas. Dan nilai ujung atas kelas disebut dengan batas atas kelas. Yang mana dia batas bawah dan batas atas? Contoh, ini, ambil kelas pertama. 71 sampai 80. Nah, mana dia yang batas kelas bawah? Ini yang 71. Sedangkan batas kelas atas yang ini 80. Itu untuk kelas pertama. Kalau untuk kelas kedua, ini mana dia batas kelas bawah? Berarti 81. Mana dia batas kelas atas untuk kelas kedua? Ini dia 90. Nah, begitu seterusnya untuk batas kelas. Kemudian ada lagi istilahnya tepi kelas. Nah, jadi tolong bedakan mana yang batas kelas, mana yang tepi kelas. Untuk suatu data yang diperoleh dari hasil pengukuran dengan ketelitian sampai satuan terdekat, maka tepi kelas ditentukan sebagai berikut. Nih rumusnya. Untuk tepi bawah, maka bisa kita tentukan dengan batas bawah dikurang dengan 0,5. Sedangkan untuk tepi atas, sama dengan batas atas ditambah dengan 0,5. Nah, kita ambil contoh. Kita perhatikan tabel tadi lagi. Ini tabelnya. Kita ambil contoh kelas pertama. Nah, kita akan menentukan tepi kelas bawah untuk kelas pertama. Kita tahu tadi batas kelas bawahnya adalah 71. Maka untuk menentukan tepi kelas bawahnya, maka batas bawah kita kurangkan dengan 0,5 sehingga dapat di sini 71 dikurang 0,5 dapat 70,5. Maka itulah tepi bawah kelas pertama. Sedangkan tepi atas kelas pertama, nah yang 80 kita tahu tadi ini adalah batas atas kelas pertama. Sedangkan untuk mencari tepi atas kelas pertama, maka batas atas kelas pertama kita tambahkan dengan 0,5 sehingga kita dapat 80 ditambah 0,5 hasilnya 80,5. Nah, itu yang dimaksud dengan tepi kelas. Oke, kita lanjut. Ada lagi istilahnya panjang kelas. Nah, jika masing-masing kelas mempunyai panjang yang sama, maka panjang kelas merupakan selisih antara tepi atas dengan tepi bawah. Nah, jadi panjang kelas itu bisa kita tentukan dengan tepi atas dikurangi dengan tepi bawah. Atau panjang kelas itu juga bisa juga disebut juga dengan lebar kelas atau interval
kelas. Jadi coba perhatikan dari sini. Nah, dari 71 sampai 80, berarti lebar kelas kita ini berapa? Caranya bagaimana? Bisa kita tentukan dengan batas bawah kelas kedua dikurangkan dengan batas bawah kelas pertama. Kita kurangkan. 81 dikurang 71 hasilnya sama dengan 10. Berarti lebar kelas kita di tabel ini adalah 10. Atau cara lainnya juga bisa. Bagaimana caranya? Kita hitung manual. Yang mana kita hitung manual? Ini rentang antara dari 71 sampai 80. Berarti ada berapa semuanya? Caranya bagaimana? Kita hitung 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Berarti semuanya ada 10 gitu. Tapi kalau ini berhubung rentangnya 10, kalau misalnya rentangnya 20 tentu akan lebih sulit kita kalau hitung manual seperti itu. Jadi caranya cukup kita kurangkan saja batas bawah kelas kedua dikurangkan dengan batas bawah kelas pertama. Itu untuk lebar kelas. Kemudian ada titik tengah kelas. Titik tengah sebuah kelas adalah suatu nilai yang dapat dianggap mewakili kelas itu. Titik tengah kelas disebut juga dengan nilai tengah atau rataan kelas dan ditetapkan sebagai berikut. Caranya bagaimana? Menentukan titik tengah itu bisa kita tentukan dengan 1/2 dikali dengan batas bawah ditambah dengan batas atas. Nah, sekarang coba perhatikan. Kita lihat tabel ini lagi. Nah, kita akan menentukan titik tengah kelas pertama. Caranya bagaimana? Tinggal kita tambahkan. Kita tambahkan batas bawah dengan batas atas, baru kita bagi 2. Caranya 71 tambah 80, kemudian kita bagi 2, menghasilkan 75,5. Itu untuk menentukan titik tengah. Sedangkan untuk menentukan titik tengah kelas kedua, sama lagi caranya, kita tambahkan. Mana yang kita tambahkan? 81 tambah 90 dibagi 2, hasilnya 85,5. Begitu seterusnya, sehingga kita dapat titik tengahnya sampai 125,5. Nah, itu untuk titik tengah. Oke. Nah, jadi untuk menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok, kalau sudah paham tadi definisi atau istilah-istilah yang berlaku dalam tabel distribusi frekuensi tersebut, kita akan mudah membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, dalam menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok, dia ada langkah-langkah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, ini sebelum menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok, terlebih dahulu kita harus urutkan data yang terkecil sampai dengan yang terbesar agar tidak salah kita menentukan ini data yang terbesarnya berapa, data yang terkecilnya berapa. Jadi kita harus tentukan dulu. Nah, data yang telah diurutkan seperti itulah yang disebut dengan statistik jajaran atau statistik peringkat. Dari statistik jajaran dapat ditetapkan nilai datum terkecil disebut statistik minimum. Yaitu bisa disimbolkan dengan X-min. Dan nilai datum terbesar disebut dengan statistik maksimum, yaitu X-max. Jadi kedua statistik ini, X-min dan X-max, disebut dengan statistik ekstrim. Nah, tabel distribusi frekuensi berkelompok dapat disusun melalui langkah-langkah sebagai berikut. Sekarang coba perhatikan langkahnya. Ini langkah yang pertama. Kita akan menentukan dulu berapa rentang. Nah, rentang sama dengan X-max dikurang X-min atau data terbesar dikurang dengan data terkecil. Nah, ada juga yang buat ini disimbolkan dengan J. J itu apa? Jangkauan. Oke, bisa juga R itu sama dengan rentang, atau J itu jangkauan. Rumusnya nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Nah, itu untuk menentukan jangkauan. Kemudian langkah kedua, kita akan menentukan banyak kelas. Ada berapa cara dalam menentukan banyak kelas? Satu diantaranya adalah dengan menggunakan kaidah empiris
Sturgeis sebagai berikut. Rumusnya apa? Nah, banyak kelas itu bisa disimbolkan dengan K. Nah, cara menentukannya ini rumusnya. 1 ditambah 3,3 log N. N ini apa? N ini menentukan banyak data yang kita gunakan. Nah, yuk nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian langkah ketiga, tentukan panjang atau interval kelas. Panjang kelas ditetapkan sebagai perbandingan rentang dengan banyak kelas. Jadi, untuk menentukan panjang kelas, rumusnya rentang. Nah, rentang dibagi dengan banyak kelas, atau bisa juga dibuat jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jadi kita harus cari dulu jangkauannya berapa, kemudian dicari pula banyak kelasnya berapa, baru kita bisa menentukan panjang kelas. Nah, setelah menentukan panjang kelas dengan menggunakan nilai panjang kelas yang diperoleh pada langkah ketiga ini, nah, tetapkan kelas-kelas sehingga mencakup semua nilai amatan. Jadi setelah kita tentukan panjang kelas, baru kita akan menetapkan kelas-kelas yang akan kita gunakan. Nah, kemudian langkah kelima, tentukan frekuensi setiap kelas dengan menggunakan sistem turus. Berarti kita hitung masing-masing, kemudian susun tabel distribusi frekuensi kelompok. Oke, kita lihat contohnya. Ini ada sebuah data yang diperoleh dari 40 kali pengukuran sebagai berikut. Nah, ini data kita ada 40. Kita akan membuat tabel distribusi frekuensi kelompok untuk data tersebut. Jadi langkah pertama, kita urutkan terlebih dahulu. Nah, kalau susah mengurutkannya bagaimana? Oke, tidak usah kita urutkan, tapi harus jeli melihat siapa yang paling nilainya terkecil dan siapa yang paling terbesar nilainya. Nah, boleh tidak diurutkan, tapi kita harus hati-hati melihat siapa yang nilainya terkecil dan siapa nilainya yang terbesar. Baru kita menentukan nilai rentang atau rank atau jangkauan. Nah, sama ya. Dimana rumusnya tadi X max atau nilai yang terbesar dikurang dengan X min atau nilai yang terkecil. Jadi di data kita ini terlihat bahwa nilai yang terbesar itu adalah 176, sedangkan nilai yang terkecil adalah 119. Sekarang kita kurangi sehingga dapatlah jangkauannya yaitu 57. Oke. Kemudian langkah kedua, menentukan banyak kelas dengan menggunakan empiris Sturgeis. Untuk ukuran data N sama dengan 40. Dari mana dapat 40? Ya ini tadi. Dari data kita ini semuanya ada 40. Sehingga N kita jadinya 40. Nah, sehingga dapat kita menentukan nilai K-nya atau banyak kelasnya dengan rumus 1 tambah 3,3 kali log 40. Nah, kita cari dulu nanti log 40, baru dikali dengan 3,3. Berapa nilai log 40? Nah, 1,602. Baru dikalikan dengan 3,3. Hasil perkalian ini baru kita tambahkan dengan 1. Sehingga dapat nanti hasil akhirnya 6,286. Sehingga banyak kelas dibulatkan ke atas menjadi K sama dengan, nah ini banyak kelas ini kita bulatkan ke atas sehingga K-nya sama dengan 7 atau banyak kelasnya sama dengan 7. Di pembulatan yang kita ambil adalah pembulatan ke atas. Kemudian langkah ketiga, menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu tadi rumusnya rentang dibagi dengan banyak kelas atau R dibagi dengan K. Kita udah dapat tadi rentang kita adalah 57. Kemudian K kita dapat tadi 7. Sehingga untuk mencari panjang kelasnya tinggal kita bagi saja. Mana yang kita bagi? 57 bagi 7 sama dengan 8,1428. Sehingga panjang kelas bisa juga kita bulatkan ke atas menjadi 9. Kemudian langkah keempat, dengan panjang kelas 9 dan nilai statistik minimum ditetapkan sebagai batas bawah kelas pertama. Tidak harus demikian, maka diperoleh kelas-kelas dan titik-titik tengah kelas sebagai berikut. Kelas pertama 119 sampai 127 dengan titik tengah 123. Ini dari mana kita dapatkan? Nah, coba kita perhatikan data kita tadi. Data kita paling kecil adalah 119, maka bagusnya untuk lebih mempermudah kita pakailah data yang terkecil mulainya dari 119. Kemudian kita tahu tadi atau kita dapat panjang kelasnya adalah 9, sehingga 119 sampai 127 baru dia
hanya kelasnya 9. Nah, dengan titik tengahnya 123. Dari mana dapat titik tengah 123? Dengan menjumlahkan. Apa yang kita jumlahkan? 119 ditambah dengan 127, kemudian baru dibagi 2 sehingga dapat hasilnya 123. Kemudian kelas kedua setelah 127 berarti berikutnya adalah 128 dengan panjang kelasnya tadi 9 sehingga rentangnya ini 128 sampai 136 dengan titik tengah 132. Oke, begitu seterusnya. Sampai nanti terakhirnya 173 sampai 181. Kenapa berhenti di 181? Coba perhatikan. Data paling besar kita adalah 176. Nah, dari rentang yang kita dapatkan tadi, yang ini 173 sampai 181 udah termasuk di sana 176. Jadi tidak usah kita tambahkan lagi kelasnya, cukup sampai di sini saja. Nah, sekarang untuk langkah kelima, tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk data tersebut dapat kita tampilkan seperti pada tabel berikut. Nah, tadi kita dapat ini kelasnya 119 sampai 127. Ini kita tuliskan di sini. Begitu seterusnya sampai terakhirnya 173 sampai 181. Titik tengah kita dapatkan juga dari mana tadi? Kita tambahkan ini batas bawah dengan batas atas, kemudian dibagi dengan 2. Begitu juga ini 128 tambah 138 dibagi 2, hasilnya 132. Nah, kemudian turus ini apa? Turus ini yang untuk menghitung satu-satu. Kita teliti satu-satu. Misalnya, kita ambil kelas pertama. Dari 119 ke 127 berarti ada 3 dia. Yang mana yang 3? Coba kita perhatikan data lagi. 119 sampai 127 berarti mulai dari 119 ini masuk, 125 masuk. Ini kita kasih warna ya. Oke, kasih warna kuning saja. 119, kemudian 125 masuk, 126 masuk. Tadi rentangnya dari 119 sampai 127. Maka 128-nya nggak masuk lagi karena udah lebih dari 127. Jadi ada berapa banyak data kita? Ada, ini dia yang warna kuning, ada 3. Maka turusnya kita isi. Ada 3 sehingga frekuensinya jumlahnya 3. Nah, begitu. Kemudian untuk 108 sampai 138 kita teliti lagi dari data kita 128 sampai 130. Maaf, ini 136 ya. Baru rentangnya 9. Jadi 128 sampai 136 kita teliti lagi. 128, oke. Kita bedakan warnanya. Kemudian 132 masuk. 135 masuk. Nah, ini 135 ada lagi. Ini 135 lagi. Kemudian 136 masuk juga. Dia tadi sampai 136, berarti cukup sampai sini. Jangan dimasukin 138 karena itu nggak masuk lagi. Jadi ada berapa banyak datanya? 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita isilah frekuensinya jadi 6. Oke, bisa dipahami? Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah sehingga nanti sampai habis kelasnya dan terisi frekuensinya berapa. Nah, begitulah cara membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, demikianlah untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.